Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada seorang pun yang bebas dari kesalahan. Setiap hari kita bisa melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar, baik sadar ataupun tak sadar, baik sengaja ataupun tidak. Orang bersalah itu biasa. Tetapi bagaimana rasanya kalau kita dipersalahkan di hadapan umum? Kesal, jengkel, marah, karena dipermalukan bagi orang yang tak punya harga diri. Atau bahkan diam pasrah, tak berkutik karena tak berdaya, bagi orang mati tak bergerak, diam di tempat. Orang mengalami sesama bersalah itu biasa juga. Tetapi apakah kita biasa juga mempersalahkan, bahkan memojokkan orang yang bersalah, bagikan pesakitan yang harus dihukum tanpa ampun? Kita bisa bersalah, bagaimana rasanya kalau diampuni dari kesalahan? Kita bisa juga melihat sesama bersalah, bagaimana mengampuni yang bersalah dengan tulus. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah seorang anak remaja yang memakai motor ayahnya tanpa izin dan tanpa SIM, menabrak tukang bakso. Ia pun pulang dengan gemetar, seakan mati rasanya. Motornya rusak dan ditahan. Ia membayangkan bagaimana ayahnya akan marah karena sering berkata, sebelum punya SIM jangan memakai motor, apalagi itu motor kesayangan ayahku. Waktu bercerita dengan takut bagaimana hingga motor kesayangan ayahnya rusak dan bakso berantakan, ia pun menangis. Ia takut dimarahi, ia bisa membayangkan ayahnya akan marah besar. Tapi ternyata ayahnya memeluk dan berkata, "Nak, untung kamu selamat, tak ada luka. Motor bisa dibeli lagi, bakso bisa diganti, tapi kamu tak tergantikan. Ayah sayang kamu." Anaknya pun menangis karena terharu mengalami kasih sayang ayahnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita melihat, pertama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa diri saleh di hadapan seorang wanita yang tertangkap basah karena berbuat dosa berzina, dan menghendaki agar aturan dijalankan secara ketat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Berdasarkan hukum yang berlaku dalam Imamat 20:10, bukan hanya wanita itu yang harus dihukum, tetapi keduanya, baik wanita maupun pria yang berzina, harus dihukum mati dengan dirajam. Tak ada ampun demi kekudusan umat Allah, karena dosa mencemarkan kekudusan umat Allah. Tak ada pintu belas kasih demi terlaksananya aturan. Kedua, orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa benar di hadapan Yesus yang selalu menghadirkan belas kasih Allah agar dapat menyalahkan Yesus. Orang-orang Farisi merasa benar melaksanakan dan menerapkan hukum Allah di hadapan Yesus yang selalu menyatakan belas kasih Allah. Bagaimana sikap Yesus? Ini adalah suatu jebakan. Kalau karena belas kasihnya Yesus membebaskan wanita itu dari hukuman mati, jawaban Yesus bisa menjadi bumerang, hingga bukan hanya wanita itu yang dihukum, tetapi juga Yesus akan dihukum karena menghina hukum Musa, melanggar hukum aturan Musa. Kalau Yesus mengikuti hukum Musa dan turut menghukum wanita tersebut, bagaimana belas kasih Yesus yang selama ini
ditonjolkan akan juga dipertanyakan. Belas kasih membebaskan dan menyelamatkan. Belas kasih lebih cerdas daripada hukum, lebih cerdik daripada kebencian. Belas kasih itu menyelamatkan, bukan pihak tertentu. Belas kasih itu menyelamatkan semua orang. Maka Yesus menyelamatkan baik orang Farisi dan ahli Taurat maupun wanita berdosa itu. Pertama, Yesus membebaskan orang Farisi dan ahli Taurat dari dosa penyiksaan terhadap orang dan pembunuhan terhadap wanita itu. Kalau setiap orang bisa bersalah, mengapa kita mau menghukum orang yang bersalah seolah kita tak pernah bersalah? Ternyata semua orang memang pernah bersalah. Hanya Allah saja yang tidak pernah bersalah. Hanya Allah saja yang berhak menghukum. Yesus putra Allah tidak berdosa, dan dialah yang berhak melemparkan batu pertama kepada wanita itu. Tetapi Yesus tidak menggunakan haknya. Siapa yang tidak berdosa, lemparkanlah batu pertama. Yesus tidak melakukannya. Kedua, Yesus menyelamatkan wanita dengan menunjukkan belas kasih Allah yang mengatasi kebenaran dan keadilan. Belas kasih selalu memiliki jalan keluar. Yesus tidak pernah membenarkan dosa. Ia membenci dosa, tetapi ia mencintai pendosa. Kepada wanita itu Yesus menyadarkan betapa Allah penuh belas kasih, hingga ia yang berhak untuk menghukum pun tidak menghukum, tetapi memberi kesempatan hidup. Di manakah mereka? Tidak ada Tuhan. Wanita itu berdiri, tetap di tempat bagaikan orang mati. Dan Yesus pun berkata, aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk mengalami belas kasih Allah yang tanpanya kita tidak dapat hidup damai sejahtera. Semoga kita menjadi pembagi berkat dan saluran belas kasih, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan karena kekurangan, kesalahan, dan dosa. Jumat kemarin, Jumat pertama sampai dengan Sabtu sore kemarin, 24 jam di gereja ini ada pengakuan dosa. Dilayani mulai dari 8 imam, lalu 5 imam sampai subuh, sampai pagi, sampai sore, dan sampai kemarin malam. 24 jam. Akan dilanjutkan lagi nanti mungkin hari-hari minggu depan. Banyak orang mengalami belas kasih Allah. Sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan adalah sakramen pembebasan. Ada orang yang dibelenggu dosa, mungkin tidak mengaku dosa sekian lama. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 50 tahun dibelenggu dosa. Tuhan ingin membebaskan melalui sakramen rekonsiliasi, mengalami diampuni. Aku pun tidak menghukum, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah kita juga telah mengalami belas kasih Yesus melalui sakramen rekonsiliasi, melalui Ekaristi? Mengapa kita tidak memaafkan yang bersalah dan mendoakannya untuk menjadi lebih baik? Kalau kita mengalami belas kasih Allah, maka kita pun diundang untuk menjadi saluran belas kasih bagi sesama. Sehingga wajah belas kasih Allah sungguh dapat kita tampilkan melalui perkataan dan perbuatan kita.